Video ini adalah video lanjutan dari video yang kemarin ya. Kalau di video sebelumnya kita sudah membahas tentang anatomy of box model pada CSS. Nah, di video kali ini kita akan membahas lebih detail lagi ya. Kalau kita inspect elemen di sini, kita bisa lihat, kita klik pada boxnya, dan di sini kalau kita lihat box model terdiri dari beberapa atribut ya. Misalnya di sini ada margin dan padding. Nah, pada video kali ini kita akan membahas yang kedua ini ya. Pertama saya akan membahas tentang margin terlebih dahulu. Jadi kalau margin ini adalah jarak antar elemen. Nah di sini misal saya mempunyai dua buah elemen, box juga ya. Jadi kalau kita refresh di browser itu akan ada dua box. Nah elemen box ini tidak memiliki jarak antar keduanya. Jadi kalau kita ingin memberikan jarak, di sini misalnya saya hover ke sini ya, saya arahkan mouse saya ke sini dan saya akan mengganti untuk marginnya. Kita lihat di sini margin yang paling luar ya. Jadi kita bisa mengganti yang di sini. Untuk margin bawahnya atau jarak antar elemen yang di bawahnya itu mungkin saya buat menjadi 20 piksel. Nah, kalau kita lihat di sini, ini sudah ada yang namanya jarak antar kedua kotak itu sendiri atau elemen itu sendiri. Nah, itu untuk margin. Jadi margin sekali lagi adalah jarak antar kedua elemen. Dan di sini juga ada padding. Padding ini untuk jarak di dalam elemen itu sendiri. Jadi di sini misalnya 20 piksel, nah maka akan ada agak nambah sedikit 20 piksel dari jarak kotak ini. Di sini misalnya juga saya menambahkan 20 piksel. Nah, itu adalah margin dan padding. Nah, ini kita baru mempelajari tentang yang di box modelnya ya. Jadi langsung kita inspect elemen. Kalau kita refresh di browser ini, maka akan tampil kembali seperti ini tampilannya. Nah, tidak ada salahnya kita mencobanya di CSS itu sendiri. Oke, kembali lagi di codingan kita. Nah, di sini saya mempunyai kelas box ya. Oke, jadi di sini box. Tidak ada salahnya kita menambahkan margin di sini. Nah, di sini banyak pilihan, ada margin, margin top, margin bottom, left, dan right ya. Jadi kalau kita memilih margin bottom, karena kita ingin memberikan jarak antar elemen yang di bawahnya, jadi misal di sini bisa memilih margin bottom, 20 piksel, save, dan kembali lagi di browser. Nah, selain margin bottom, kita juga lihat tadi ada banyak margin, ada margin, margin top, bottom, left, right. Mungkin keempat ini kalian sudah tahu fungsinya, tetapi saya ingin mengajarkan apa ini marginnya. Jadi kalau kita lihat, ini saya komen terlebih dahulu. Oke, keduanya saya komen. Kalau kita kembali ke browser, ini tidak ada margin. Kalau saya uncomment yang di sini, jadi margin itu untuk nilainya ini ada 4 ya. Jadi 0, 0, 0, 0. Ada 4 nilai yang bisa kalian isikan. Jadi ini atas, kanan, bawah, dan kiri. Oke, seperti arah jarum jam itu ya, atas, kanan, bawah, kiri. Nah, di sini misal saya ingin menambahkan yang bawahnya itu sendiri, jadi atas, kanan, bawah. Oke, di sini saya menambahkan 20 piksel. Ctrl S dan kembali lagi. Nah, ini akan ada jarak ya. Seperti itu ya, teman-teman, untuk margin. Oke, di sini yang selanjutnya mungkin kita akan membahas tentang padding ya, di CSS-nya. Nah, di sini untuk padding, langsung saja mungkin saya buat kelas terlebih dahulu, misalnya padding 20, oke, P20 ya, P20 kelasnya, atau padding 20 piksel, P.P20, oke, kita buat padding 20 piksel. Nah, kalau kita buat padding seperti ini saja, maka akan keseluruhannya ya dari atas, kanan, bawah, dan kiri. Kalau kita lihat di sini, nah, kalian lihat ya yang kotak ungu itu ya, ungu yang lebih tua, itu akan menambahkan padding pada setiap sisi. Nah, kalau kita ingin menambahkan yang sisi kanan aja, kita bisa membuat seperti ini. Padding right misalnya, 20 piksel. Nah, mungkin ini kelasnya saya ganti PR ya, biar terlihat lebih rapi ya. Oke, nah di sini sudah berubah paddingnya. Nah, mungkin itu saja di video kali ini. Terima kasih.